cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan, Di atas segalanya. Baik, selamat malam rekan-rekan pemuda dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pada Tuhan, malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Nah teman-teman, kita sudah lama tidak ketemu secara fisik ya, ibadah konvensional di gereja. Nah saya mengucapkan salam untuk kita semua rekan-rekan pemuda dimanapun Anda berada. Saya berharap kita bersama-sama selama pandemi ini mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah malam ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Topik kita malam hari ini yaitu asal-usul si jahat, iblis atau setan. Nah sebelumnya kita berdoa. Tuhan tolong kami mau merenungkan firman-Mu. Kami terbatas untuk memahaminya, tetapi firman-Mu menyingkapkan bagi kami hal-hal yang misteri, dan firman-Mu juga memberikan kami pengajaran-pengajaran tentang roh-roh jahat, termasuk juga bagian-bagian lainnya. Karena itu tolong kami, kiranya kami boleh memahami akan topik tentang iblis, sehingga kami tetap mawas diri dan tidak terkecoh dengan tipu muslihat iblis menggunakan berbagai hal untuk menjatuhkan kami. Karena itu Tuhan berkati kami malam hari ini. Doa kami demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah jadi topik kita malam ini adalah asal usul iblis atau setan. Nah apa itu iblis? Nah teman-teman, kata iblis di dalam bahasa Yunaninya itu diabolos. Diabolos ya. Jadi kalau misalnya kamu ke sekolah lihat orang lagi bolos, dia bolos. Oh, berarti apa? Dia iblis. Jadi kata iblis dalam bahasa Yunani diabolos artinya menuduh atau memfitnah. Ya, menuduh atau memfitnah. Seringkali juga kita dengar setan. Ya, apakah setan dengan iblis beda? Nah, setan artinya
itu memusuhi, melawan, menuduh atau mendakwa. Nah, biasa Alkitab seringkali menggunakan istilah ini secara bergantian. Nah, jadi baik iblis maupun setan sebetulnya itu sinonim. Dan iblis ini artinya apa? Dia seorang penuduh, pendakwa, pemfitnah. Dan Alkitab mengatakan dia bapa segala pendusta. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Tapi menarik teman-teman kalau kita pikirkan sebetulnya tentang asal usul iblis. Pertanyaan paling penting adalah siapakah yang menciptakan iblis? Siapakah yang menciptakan setan? Pernah berpikir enggak? Mungkinkah Tuhan Allah yang maha baik menciptakan iblis yang jahat? Ayo. Lalu kenapa iblis ada? Ini pertanyaan ya sulit sebetulnya. Tapi coba kita pikirkan malam hari ini. Kalau misalnya orang bertanya siapakah yang menciptakan setan? Ini pertanyaan sama dengan jika dikatakan dari manakah asal dosa itu ada? Dari manakah asal dosa? Saudara bisa jawab. Nah, saya memberikan analogi sederhana seperti ini. Siapakah yang melahirkan penjahat? Siapa? Apakah seorang ibu yang melahirkan penjahat? Kalau dia seorang ibu yang melahirkan penjahat, lalu kemudian kita bertanya, bukankah seorang ibu melahirkan bayi yang mungil? Bukankah seorang ibu melahirkan seorang bayi yang begitu tidak tahu apa-apa? Atau dia melahirkan penjahat? Oh tidak. Dia melahirkan seorang bayi yang kemudian di dalam pembentukannya, di dalam prosesnya, bayi inilah yang memiliki pilihan sendiri untuk menjadi seorang penjahat. Ketika dia sudah besar, dia memiliki pilihan sendiri untuk dia menjadi seorang penjahat. Sama halnya dengan dosa. Dosa masuk ke dalam dunia itu bukan karena Allah menciptakan dosa, tidak. Allah menciptakan semuanya baik. Baik, sungguh sempurna. Lalu kenapa ada dosa? Dosa ada akibat apa? Ketidaktaatan Adam dan Hawa. Mereka begitu congkak. Mereka ingin seperti Allah. Jadi apa? Kejatuhan manusia dalam dosa dan juga kejatuhan iblis itu awalnya karena ingin seperti Allah. Ada kecongkakan. Nah, jadi kita kembali lagi. Alkitab mengatakan tentang asal usul iblis. Kita bisa melihat jejak yang diberikan oleh Alkitab. Misalnya kita membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dari ayat ini saja kita tahu bahwa iblis itu dia yang menyesatkan. Itu ya, karakternya seorang penyesat. Kemudian dikatakan dia dilemparkan. Kenapa dia dilemparkan? Berarti dia sebelumnya siapa? Nah, kita bisa berpikir, berarti sebelumnya dia adalah malaikat. Dia malaikat yang baik. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya 14, di dalam Yehezkiel 28, kita di sana mengerti dia seorang malaikat yang memiliki posisi yang begitu tinggi dan dia rupanya begitu cantik. Tetapi di sana kita mengetahui di kitab Yesaya dan Yehezkiel dia begitu congkak. Kesombongan tadi, dan dia ingin mau seperti Allah. Sehingga akhirnya apa? Tuhan melemparkan dia dan Tuhan menghukum dia. Kenapa? Dia memberontak kepada Allah. Dia melawan Allah. Dan itu memang karakter si iblis. Dia adalah musuh Tuhan. Dan tugasnya tadi dikatakan apa? Menyesatkan seluruh dunia, termasuk
anak-anak Tuhan. Dan di kitab Wahyu ini juga kita tahu ternyata bukan hanya dia seorang diri, tetapi dia punya pasukan malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan dia. Dia pimpin malaikat-malaikat ini, bawahannya dia memberontak kepada Allah. Nah, malaikat-malaikat bawahannya inilah yang menjadi kemudian roh-roh jahat itu. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, kita tahu iblis itu dia seorang yang begitu menentang Allah, menentang kebaikan. Dia disebut penipu, dia disebut pembunuh, penggoda manusia. Saudara sekalian, itulah sebabnya Alkitab memberikan kita nasihat. Untuk apa? Untuk betul-betul kita melawan si iblis ini, karena dia menyesatkan. Bagian Alkitab lain juga mengatakan dia seumpama singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsanya. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bersikap terhadap si iblis ini? Nah, ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Alkitab. Apa itu rekomendasi? Alkitab mengatakan, engkau dekatkan dirimu kepada Allah dan kemudian engkau melawan si iblis. Dekatkan dirimu kepada Allah dan engkau lawan iblis. Itu terdapat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 8. Nah, berarti kita punya kekuatan untuk melawan si iblis. Kenapa kita punya kekuatan? Kabar baiknya adalah sesungguhnya iblis ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu kemudian dia dikubur 3 hari di dalam kuburan. Pada hari ketiga dia bangkit melawan kuasa daripada si maut dan mengalahkan si setan itu, si pendakwa itu, musuh besar itu. Dia kalahkan, sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus dan Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka kita punya kekuatan melawan si jahat itu. Nah, karena itu Alkitab mengatakan dekatkan dirimu kepada Allah dan kemudian lawan si iblis. Kemudian juga sikap kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita waspada terhadap apa? Terhadap tipu muslihat iblis. Waspada terhadap tipu muslihat iblis yang begitu cantik mencari celah dan kelemahan kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Tapi Alkitab memberikan kita juga nasihat yang begitu baik. Kita harus mengenakan segala perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa melawan tipu muslihatnya itu. Apa itu senjata perlengkapan Allah? Yaitu ada pedang roh, firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan juga melalui doa. Kita mengenakan itu. Itu sebab Yakobus mengatakan dekatkan dirimu kepada Allah. Maka engkau ada kekuatan untuk melawan iblis. Jadi saya mau menasihatkan untuk kita semua. Engkau tidak perlu takut terhadap iblis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dia. Tuhan Yesus telah mengalahkan dia. Kita anak-anak Tuhan Yesus, kita punya kuasa yang daripada Tuhan Yesus untuk mengalahkan si setan itu, si iblis itu. Karena itu saya juga ingatkan, engkau jangan bermain-main dengan kuasa gelap, kuasa iblis. Kalau engkau punya jimat di rumah, atau mantra-mantra apa, atau ilmu-ilmu hitam dan segala macam, buang. Buang. Karena itu adalah pekerjaan si setan. Ingat, iblis ini punya kuasa. Dia punya kuasa, kekuatan melebihi kekuatan manusia. Dia
dia bisa menjadi apapun, dia bisa berubah menjadi apapun, dia punya kuasa. Tetapi dia bukan maha kuasa. Tuhan Yesus yang maha kuasa. Namun nasihat firman Tuhan, engkau jangan bermain-main dengan iblis. Karena itu kita anak-anak Tuhan harus teguh berdiri. Kita betul-betul waspada terhadap godaan-godaan si setan. Setan itu, iblis itu datang menggoda kita bukan dalam bentuk hal-hal yang menakutkan, tetapi yang menggoda kita, dia masuk kepada hal-hal yang apa yang paling engkau inginkan. Kalau anak-anak remaja, pemuda, godaan iblis paling kuat adalah yaitu apa? Pornografi. Itu godaan paling kuat. Dan lain sebagainya, merokok, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Hati-hati, iblis bisa menipu engkau di situ. Dia punya misi satu, yaitu bagaimana engkau semakin menjauh dari Allah, dan pada akhirnya engkau binasa. Hati-hati, mendekatlah kepada Allah, maka ada kekuatan untuk mengusir si setan. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kita nasihat dan juga pencerahan, dan kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kita bisa melawan segala godaan dan tipu muslihat si iblis. Tuhan memberkati. Amin.